Siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Izin Pak Dir kami menyampaikan pertemuan kita ini kami laporkan untuk menyamakan persepsi dari seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perubahan dari pedoman dan instrumen akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan. Yang lalu kita sudah mengundang para penyelenggara pelatihan, namun pada saat ini terima kasih kami serahkan kegiatan ini dan arahan Pak Dir. Silahkan Pak Dir, mohon arahannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu, pada acara diseminasi pada hari ini ya untuk akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan pada hari ini ya Bapak Ibu untuk kita bahwa pada saat ini kami melakukan satu perubahan-perubahan yang cukup mendasar terhadap akreditasi institusi maupun akreditasi pelatihan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada pelatihan itu sendiri. Karena di Janakes pada saat ini adalah berfokus kepada bagaimana mutu nakes. Nah, mutu nakes inilah sebenarnya nanti kita coba lebih dalam lagi kita gali, karena kalau kita hanya berhenti di input atau di proses, baik itu akreditasi pelatihan, itu kita akan menghambat Bapak Ibu melakukan aktivitas. Komunikasi, koordinasi ini sangat penting yang kami lakukan antara Bapak Ibu semua ya di pusat-pusat di balai besar pelatihan kesehatan ya, para pimpinannya di sini dan juga balai kesehatan di provinsi ya, sebagai ada di UPTD-nya Dinas Kesehatan dan Bapak Ibu di program ya, kita penting mengkomunikasikan bersama. Karena yang kami sampaikan di sini adalah kita bicara mengenai regulasi kebijakan yang ada dilakukan oleh negara. Jadi bukan keinginan dari Dijenakes Kemenkes ya, tapi regulasi dari negara. Regulasi yang kita pegang di sini pertama adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36/2014. Ya, jadi artinya di sini Bapak Ibu kita bisa melihat adanya arahan Dirjen ya dalam rangka transformasi kesehatan dan percepatan proses pelayanan publik ya. Jadi artinya ini kita lakukan sehingga perlu penyederhanaan proses akreditasi pelatihannya. Jadi pada 27-29 Oktober akan dilaksanakan pertemuan untuk launching sistem informasi baru terkait akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan. Ya, jadi kami juga nanti akan ada MOU dengan para OP ya, segala macam, juga ada juknis bagaimana langkah-langkah ini semua, dan juga para yang telah terakreditasi dan juga yang kira-kira untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang proses dilakukannya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat daripada AP ya, AP ini adalah akreditasi pelatihan, di sini adalah AI, jadinya artinya ini ada regulasi yang kuat. Jadi kalau ada pelatihan yang dilaksanakan bukan di tempat institusi pelatihan ya, itu kami tidak mengakui sebagai satu sertifikasi. Jadi kami pada saat ini membuka seluas-luasnya kepada instansi yang ingin mendaftarkan pelatihannya ya. Jadi kalau misalnya workshop, seminar itu tidak diatur oleh Dijenakes ya, tapi di sini yang kita atur adalah akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi. Jadi ini amanah dari undang-undang dan PP 67/2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan. Karena sehingga
akreditasi ini hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan ini diserahkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Nakes. Nah, ke depan Bapak Ibu kita di sini yang dari upaya kita Halo. Nah, di sini yang kita fokus kita lihat adalah bagaimana kinerja, bagaimana profesionalisme dan pengembangan karir. Jadi 3 inilah kita akan coba menggali lebih dalam nakes-nakes kita ya Bapak Ibu ya karena untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Next. Lanjut. Nah, jadi di dalam pengembangan pelatihan tenaga kesehatan pada saat ini sedang berproses Bapak Ibu ya. Ada 4 hal yang kita penekanan sini adalah pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah modul dan media pembelajaran dan sertifikat. Jadi roadmap ini ada roadmap 2022, 2023, 2024. Jadi kita akan mengarahkan pelatihan-pelatihan kita ini ya menjurus kepada pembelajaran mandiri ya pada tahun 2022 ini ada 10%, pada tahun 2023 nanti 15% dan 2024 ini 25%. Karena tidak mudah kita melahirkan untuk penyiapan video pembelajaran dan tutorial interaktif ya. Di sini kita lihat. Jadi istilahnya nanti yang namanya blended learning itu sudah makin berkurang. Online learning class ini juga akan semakin meningkat. Jadi ke depan ya dengan amanah arahan dari Trial Meeting Perencanaan Penganggaran itu modul-modul pembelajaran ini sudah berfokus kepada untuk penyiapan sarana-prasarana ini. Yang paling penting di sini proses adalah kita melakukan sertifikat. Jadi sertifikat dengan institusi yang terakreditasi dan juga mengenai SKP dari organisasi profesi. Jadi sehingga pada saat ini sudah intens untuk diskusi di Kemenkes ya. Dia ada karena sudah melibatkan seluruh internal di Kemenkes. Yang 2003 ini sudah meluas ke unit utama Kemenkes. Jadi artinya dengan teman-teman program ya. Kami sampaikan pada hari ini untuk bagaimana kita bisa bekerja samanya. Yang 2024 adalah nanti kita akan terkait ke seluruh stakeholder yang bergerak di dunia pengembangan pelatihan tenaga kesehatan. Next. Nah ini roadmap-nya Bapak Ibu. Jadi kami ada 3 hal yang kami lakukan di sini ya terus menerus nanti dengan organisasi profesi dengan program ya artinya kan dengan teman-teman program di sini dengan Bapelkes yang melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Balai Besar yang melaksanakan pelatihan itu sama-sama kita memetakan needs dan supply pelatihan nakes di sini. Jadi harus kita melihat pada saat ini kita fokus kepada 9 nakes yang ada di puskesmas dan labkesmas dengan mengacuan penentuan gap kompetensinya, jadi dasar regulasi standar kompetensi kerja bagaimana dan pedoman dari training need assessment. Jadi sehingga lahirlah kurikulum ya kurikulum pelatihan yang akan dilaksanakan. Dan yang paling penting sebenarnya konversi nilai pelatihannya dan juga NSPK. Modul-modul program Bapak Ibu yang miliki di sini bisa bagian daripada modul pelatihan ya. Jadi kita bisa sederhanakan ya. Jadi untuk bisa masukkan di konsolidasi hasil pemetaan kebutuhan pelatihan. Jadi sehingga dengan segala macam cara ilmu-ilmu Bapak bisa ingin mengeliminasi malaria di suatu daerah ya. Jadi itu bisa melakukan penguatan kapasitas ya atau pelatihan yang sudah terstruktur ya dengan rapi itu bisa lakukan. Misalnya mau menurunkan TBC misalnya itu juga bisa kita proses seperti ini. Yang ketiga di sinilah yang sebenarnya peningkatan akses pelatihan. Jadi ada platform pelatihan digital di sini. Jadi artinya dengan zaman teknologi ini semua puskesmas-puskesmas yang kira-kira kesulitan dengan internet itu modul-modul sudah bisa dikirim dan bisa belajar mandiri dulu ya sehingga nanti pada saat nanti pada hari haknya untuk pelaksanaan pelatihan mereka sudah disiapkan dengan menggunakan internet yang terakses dengan baik. Next. Nah ini jadi proses di sini Bapak Ibu yang ada pada saat ini memang bagaimana standar kompetensi, bagaimana Jafungkesnya ini, bagaimana permintaan dari unit dan OP. Di sini kita akan kombinasikan gap kompetensi analisis. Nah ini belum kita lakukan Bapak Ibu, sudah bertahap kita susun ya. Jadi sehingga penetapan kebutuhan pelatihan dan jenis nakes berdasarkan usulan unit. Nah kami mengundang program di sini hari ini. Kami sudah berdiskusi dengan organisasi profesi ya. Jadi artinya di sini satu hal yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana kondisi saat ini sebenarnya? Jadi kalau kita melihat kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan, itu regulasi standar Permenpan baru ada 8 Jafung. Nah, di Binwas ini pada saat ini sedang besar-besaran untuk menyelesaikan Permenpan ini, dan juga kita sedang berupaya dengan standar kompetensi kerjanya, SKSKMI, dengan
BNSP dan juga standar kompetensi profesi. Nah, ini penetapan standar yang akan diacu, jadi inilah akan menjadi sebuah mekanisme daripada training need assessment. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi artinya kita sudah menyusun ya apa yang akan kita siapkan personil. Kita mengidentifikasi standar kompetensi kerja berdasarkan Permenkes, kemudian kita melakukan pembentukan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang fungsional dan profesi. Ya, siapa yang yang akan menjadi tanggung jawab di sini, nanti ada di Mutu Nakes, KTKI, KKI, Binwas Nakes, unit program terkait. Jadi semua yang kami undang di sini Bapak Ibu ya adalah di sini kita sebagai pelaku terhadap roadmap pengkajian kebutuhan pelatihan. Kapan ya kita akan melihat di sini ya di tahun 2022 ada 19 nakes, di sini bukan nakes sebenarnya 11 DFK ya, dokter gigi ya. Nah, ini dan seterusnya sampai 11. Ini kita sedang upayakan ya. Yang kadang sudah ada ininya, terus 2023 nanti akan masuk ke 15 JFK, 2024 ini akan masuk 12 Bapak Ibu. Jadi artinya sesuai dengan ini. Tapi kalau kira-kira punya kecepatan ya di 2023 nanti emang tinggal 2 bulan lagi ada 2 yang bisa masuk ya kita masukkan Bapak Ibu ya, artinya ini hanya potret dari bagaimana kami melihat ketersediaan daripada dasar regulasi dan juga kebutuhan program dan juga dari pedoman TNA tersebut. Next. Nah, ini proses di sini sedang berlangsung ya, artinya sini seperti contoh misalnya kita punya 5 tim di sini ya, tim 1 di sini yang sedang penilaian kompetensi. Jadi kemajuannya sudah dilakukan TNA untuk perawat, bidan, epidemiologi, apoteker, entomolog, ya, TGM, ya. Nah, ini juga sudah merekam untuk komposisi sanitarian, promkes, nutrisionis. Jadi artinya kalau udah dapat nanti dengan proses yang kembali lagi ke slide yang tadi itu akan bisa menggambarkan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan training need assessment. Next. Next. Nah, ini, jadi setelah kita analisis, Bapak Ibu, sebagai contoh, awal-awal kami sudah diskusi dengan organisasi profesi bidan. Nah, kita melihat di sini misalnya sebagai berapa jumlah pelatihan yang dimiliki di bidan. Itu di kurikulum yang ada. Jadi artinya ada 122 pelatihan. Jadi kalau kita menganalisis di Terampil misalnya, itu ada 5 pelatihan yang ada di sistem informasinya di Janakes. Yang mahir dan ahli pertama di sini ada 3 pelatihan, yang penyelia itu ada 12 pelatihan dan ahli muda ada 4. Nah, kita belum melihat yang ahli madya pelatihannya dan juga kita belum lihat ahli utama pelatihannya. Nah, kalau kita tidak bisa bersama-sama seperti ini ya, artinya bidan ponek misalnya sebagai untuk menggunakan AKI-AKB di sini juga menjadi suatu kekuatan yang besar kalau kita sudah bisa memetakan kebutuhan pelatihan Bapak Ibu ya. Kalau seminar workshop itu bisa dilaksanakan oleh program dan bekerjasama dengan Bapelkes itu tidak masalah karena kita tidak mengeluarkan sertifikat di sini. Tapi kalau pelatihan kita menggunakan sertifikat karena sertifikasinya. Nah, disinilah kita ada sinergi 3 unit utama. Ada KKI, ada KTKI. Jadi kita mengidentifikasi standar kompetensi bersama OP, kita melakukan binwas, penyelesaian jabatan dengan jenjang, dan juga Ditmutu sebagai pelaksana pelatihan bagaimana untuk deliverable ya program-program pelatihan kepada seluruh BPBK atau Bapelkesda Nusantara seluruh Indonesia dan juga private atau rumah sakit diklat yang telah memiliki agregasi institusi yang telah diagregasi. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini adalah platform pelatihan digital ya, ini yang pertama kali bulan Juli kami paparkan ke Pak Menteri ya, artinya sedang onboard berproses ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 Oktober itu sudah ada penandatanganan MOU dengan OP yang kita undang untuk penandatanganan Bu Dirjen untuk memberikan nilai satuan kredit profesinya sehingga nakes tadi itu tersertifikasi di institusi pendidikan pelatihan dan tersertifikasi oleh organisasi profesi. Jadi teman-teman program di sini sudah bisa mendapatkan nilai tambah daripada kapasitas nakes tadi untuk program yang akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Jadi ada interoperabilitas di sininya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu yang sudah terakreditasi tinggal interoperabilitas ya, itu akan melaksanakan penerbitan sertifikat secara elektronik. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ini sedang berproses mesinnya ya dengan Digital Technologies Office. Jadi nanti akan ada verifikasi di sini dashboard penyelenggara pelatihan, ada dashboard peserta dan juga kita punya database yang besar dari SDMK ya. Nanti juga akan ada hubungan aplikasi perpanjangan dari STR
baik itu di KKI maupun di KTKI sebagai poin SKP, sertifikat pelatihan maupun kompetensi yang ditingkatkan Bapak Ibu. Jadi tinggal kita masukkan saja nanti kalau misalnya ada 38 GFK ya. Jadi kita menu pelatihannya bisa terlihat di sini, modul belajarnya seperti apa ya, sesuai dengan dari training need assessment, juga modul digital library-nya seperti apa, dan juga modul assessment. Nah ini diperkirakan di bulan minggu kedua Januari ini akan dilaunching oleh Pak Menteri. Jadi artinya udah sekarang sedang ongoing proses Bapak Ibu, sehingga dari program, dari OP yang kita undang, dari Bapelkes seluruh Indonesia, sudah harus siap Bapak Ibu pada saat nanti bulan Desember kita bilang bahwa silakan diumumkan pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, yaitu sudah tergambarkan dari sini. Dan mesinnya ini juga nanti akan menjadi kekuatan kita bersama sebagai interoperabilitas. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau nanti kira-kira sudah berjalannya satu proses pelatihan, jadi akan Bapak Ibu ada namanya nanti tersingle sign on ya. Jadi ada satu platform pelatihan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat digital learning platform. Jadi Bapak Ibu, teman-teman program yang baik itu ada di Dinas Kesehatan maupun di pusat, dimanapun mereka berada, dan OP ya kalau melihat nakesnya itu udah membuka di sini. Berapa banyak sih ahli epidemiologi misalnya? Berapa banyak sih sebenarnya memahami tentang health security misalnya Bapak Ibu? Bagaimana menangani malaria, bagaimana menangani TBC dan segala macamnya, dan bagaimana mengatasi juga itu dengan 9 penyakit prioritas atau 4 pelayanan prioritas yang punya berdampak kesehatan terhadap kita sangat besar. Nah itu akan terlihat di sini Bapak Ibu. Ya jadi ini memang kita harus lari kencang betul-betul, sehingga digital learning platform inilah sebagai database bagaimana sebuah provinsi, sebuah kabupaten, puskesmas, rumah sakit, atau seluruh fasiankes melihat nakesnya, sehingga bisa melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, jadi sehingga bisa menurunkan masalah-masalah kesehatan yang masih mendera kita semuanya Bapak Ibu, sehingga dengan mudahnya mempunyai model platform pelatihan digital ini dengan sistem integritas informasi ini akan mudah-mudahan bisa mengatasi kita bersama Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang ada di Papua, di Sulawesi, dimanapun bisa melihat teman-teman yang dilakukan di Pulau Jawa ya, yang sudah maju maupun yang belum maju itu akan bisa belajar secara bersama-sama kalau apabila sistem ini akan bisa segera terwujud. Next. Nah ini saat ini sedang berproses desain prototipe LMS Kemenkes Bapak Ibu ya, ini dari Digital Technical Office ya. Step by step ini sedang berproses, jadi dari mulai 5 sampai 16 September, 19 sampai 30 September, 3 sampai 14 Oktober, modul enhancement ini sudah berproses ya, quiz enhancement ini sudah berproses. 31 akhir nanti kita akan ada user trial. Jadi pada 12.30 kita ada course migration kepada UPT Bapak Ibu. Jadi pada Bapak Ibu semua akreditasi yang nanti sudah akan bisa melihat. Jadi teman-teman dinas kesehatan, baik itu mana itu bisa berhubungan Bapak Ibu. Ya karena kalau kita melakukan pelatihan ini, kalau nggak kita standarisasi ini Bapak Ibu, akan membuang uang Bapak Ibu. Ya, jadi jangan diselenggarakan oleh sendiri, tapi selenggarakanlah oleh penjaminan mutu kualitas pelatihan yang sudah kita desain. Ini salah satu desain prototipe learning management system Kemenkes yang akan insya Allah akan terwujud di tahun ini. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita sudah diskusi kemarin cukup panjang ya kami dengan orang program, jadi kita akan memudahkan semua. Jadi pola akreditasi lama ini tidak akan ada lagi ya Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah ada yang baru ya, yang lama ini akan kita tinggalkan. Jadi pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan 1 minggu sebelum pelatihan di sini ya, artinya 7 hari. Penyelenggaraan pelatihan terakreditasi, belum terakreditasi yang sudah punya akun Syakol di sini. Dokumennya ada 5 dokumen, nanti cuma ada 4 dokumen yang sudah kami informasikan. Jadi pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan setiap kali pelaksanaan pelatihan dan diperoleh oleh sistem dalam bentuk registrasi pelatihan. Tidak ada lagi akreditasi pelatihan Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu hanya menyampaikan bahwa kami mendaftar pelatihan mau kita ambil ya dengan surat pengantar, kerangka kegiatan, jadwal pelatihan, komponen pelatihan udah cukup Bapak Ibu. Akan dikeluarkan surat keterangan akreditasi pengajuan ya, dan surat keterangan akreditasi untuk izin penyelenggaraan pelatihan, dan untuk perubahan data bisa langsung dari sistem Bapak Ibu. Ya kira-kira tidak dapat dilaksanakan bisa dirubah langsung di sistem ya. Di situ akan tercatat semua informasi-informasi, jadi sehingga
Bapak Ibu tidak usah khawatir udah mendaftar misalnya tapi tidak bisa dijalankan ya. Makanya perencanaan pelatihan ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita mengunci di sini Bapak Ibu kesulitan ya akhirnya bisa tidak berjalan. Nah, kami ingin butuh percepatan semua untuk proses input sama prosesnya ini Bapak Ibu. Yang paling penting adalah kualitas pelatihan itu yang kita akan lihat bersama-sama apakah pelatihan itu bisa meningkatkan mutu nakes di seluruh Indonesia. Next. Nah, jadi nanti pada pola akreditasi sistem baru setelah launching ya, pada tanggal 27 nanti akan dilakukan launching, jadi semua ini akan dilakukan. Jadi, nah ke depan itu tidak ada pengampuan lagi Bapak Ibu. Jadi untuk institusi yang belum tahun depan ini, untuk institusi pendidikan pelatihan yang belum terakreditasi, bagi institusi pendidikan pelatihan yang belum terakreditasi dan akan mendengar pelatihan harus melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan pelatihan terakreditasi. Jadi bentuk kerjasama Bapak Ibu. Jadi kalau bentuk kerjasama di sini adalah misalnya di Dinas Kesehatan menyurati ke Balai Pelatihan Kesehatan di daerah yang sudah terakreditasi, itu bikin surat perjanjian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami melakukan akreditasi kepada institusi. Jadi sehingga kerjasama di sini memang harus betul-betul kerjasama yang saling menguntungkan untuk menjamin mutu pelatihan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lagi hanya dikirim MOT-nya, pengendalian pelatihan 3 orang, tidak Bapak Ibu. Jadi harus utuh. Jadi artinya komunikasi, koordinasi, pengendalian itu tetap bertanggung jawab kepada institusi penyelenggara akreditasi. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pelatihan, kalau misalnya mutu nakesnya tidak berkualitas, itu bukan orang program yang disalahkan Bapak Ibu, tapi institusi penyelenggara akreditasinya harus kita tanyakan. Ini bermutu nggak ini akreditasi pelatihannya ini? Bentuknya akan diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak. Kami akan mendesain kira-kira poin-poin penting mana yang menjadi kesepakatan. Nah, ini juga penilaian e-sertifikat dilakukan oleh pimpinan institusi akreditasi oleh Direktur Peningkatan Tenaga Kesehatan untuk kita menjamin mutunya di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya karena kita sebagai pengakreditasi pelatihan di seluruh Indonesia. Next. Next. Habis ya. Baik. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Pimpinan, Pak Dir. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan kegiatan kita ini mungkin ada yang perlu kita diskusikan untuk hari ini, karena ini berkaitan bahwa untuk 2023 tidak akan ada lagi pengampuan, bagaimana sistem kerjasama yang kita lakukan, bagaimana model pembiayaan, karena ini berkaitan dengan anggaran pemerintah semua. Yang kita hadir di sini adalah teman-teman dari BBPK, milik Kementerian Kesehatan, dari Bapelkes, dari unit program, dan kita harapkan juga ada Bapak atau Ibu perwakilan dari Irjen dan Roren. Sehingga kita harapkan ada ketemu antara pembahasan kita dengan pola kerjasama yang akan kita lakukan ini, karena proses pengampuan tidak akan ada lagi terjadi pada pelaksanaan pelatihan. Sehingga para penyelenggara pelatihan bidang kesehatan harus memang betul dilaksanakan di institusi yang terakreditasi sesuai dengan amanah undang-undang dan PP 67. Terima kasih, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan dari RS Angkatan Laut Ramlan ya Bu ya. Bu Anita, silahkan Bu Anita. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas Bu. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Direktur, saya Anita dari Ramlan. Ketemu di sini juga. Mohon izin. Jadi Ibu, kalau kita sekarang ini sedang berproses, untuk menjadi akreditasi lembaga terakreditasi, lembaga pelatihan terakreditasi, kita juga harus tetap misalnya pelatihan itu dilakukan dalam jangka waktu dekat. Kita tetap harus membuat PKS dengan yang lembaga yang sudah terakreditasi, begitu ya Bu? Ya, betul Bu. Nanti akan dijawab Pak Dir sekaligus ya Bu, apalagi pertanyaannya Bu. Kemudian yang kami tanyakan untuk PKS tadi itu antara direktur rumah sakit kami dengan direktur institusi yang tadi, atau bisa dari kepala diklat misalnya begitu, kepala departemen kami, 2. Kemudian tadi itu di sertifikat tanda tangan direktur lembaga yang sudah terakreditasi. Apakah diperkenankan
kita menambahkan di situ tanda tangan dari institusi kita, dari direktur institusi kita. Kemudian ada tambahan di luar itu, bila kami ini baru saja di 2 hari yang lalu kita diperintahkan untuk melaksanakan akreditasi tadi, mengajukan Ibu, itu biayanya apakah sudah bisa masuk di SIM tadi, ataukah kita masih perlu manual? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung kali ya Pak Dodi supaya tidak terlalu banyak agar bisa semua kita cover dalam kegiatan ini untuk diskusi. Silakan Pak, ada 4 poin yang dipertanyakan. Ya, pertama mungkin yang saya bisa coba jawabnya pertama, format kerjasama ini kita belum atur, Bu. Jadi artinya kalau saya lihat pertama adalah surat permintaan dari surat permintaan dari instansi yang akan menyelenggarakan pelatihan, ya. Misalnya dari Dinas Kesehatan Provinsi atau dari rumah sakit yang belum terakreditasi, itu kepada balai mana yang akan dipilih oleh Ibu, ya. Jadi kita membebaskan. Nah, sebelumnya dulu bahasanya bahasa pengampuan Ibu Anita, ya. Jadi artinya pengampuan itu dari balai tersebut hanya mengirimkan MOT-nya, pendalam pelatihan hanya terbatas, Bu. Jadi sehingga kami melihat teman-teman di balai besar, balai pelatihan itu mempunyai kesulitan juga karena mereka menjalankan pelatihan. Jadi sehingga kalau di bulan Desember kira-kira sudah diidentifikasi bahwa ada kerjasama dengan Kiloto misalnya, Bu. Ya, jadi udah tahu mereka akan menyiapkan secara totalitas gitu, Bu. Nah, format kerjasama ini ya apakah nanti bentuk PKS ya, karena itu ada masalah dengan keuangan dengan segala macam seperti itu diatur sedemikian rupa, Bu. Jadi kami juga nanti akan mengatur bagaimana nanti pembiayaan yang segala macam itu juga harus sama, tidak boleh berbeda-beda ya, Bu. Karena kan itu udah ada regulasinya seperti itu, Bu Anita. Ya ini emang sekarang karena ini tinggal berapa bulan lagi, itu nanti pada bulan Januari emang tidak ada lagi pengampuan. Ya, jadi prosesnya ini kita belum atur sampai sedetail seperti apa ya, karena nanti kalau kita detail akan mengunci kita bersama-sama. Tapi kalau dari pengalaman yang ada kami lakukan, misalnya PKS, Bu. Misalnya kami punya PKS dengan Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Kita punya PKS, ya. Modul-modul kita dibangun oleh UPI, ya, karena mereka mempunyai keahlian sistem digitalisasi library-nya seperti apa. Nah, itu PKS, Bu. Itu ada timetable-nya, ya. Ada output yang dikeluarkannya. Demikian juga nanti berapa jumlah pelatihan yang mau diberikan, ya, berapa jumlah orangnya, bagaimana berapa narasumber yang harus disiapkan segala macam itu. Nah ini semuanya ini adalah kalau telah diserahkan ke balai pelatihan yang diserahkan, itu yang bertanggung jawab itu kepala balainya terhadap mutu nakesnya. Ya, jadi bukan artinya ini kan diampu saja diserahkan oleh program, nggak bisa, Bu, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyerahkan siapa yang ini. Nah kalau kita melihat bahwa kita mengagregasi sebuah institusi pelatihan, itu artinya sudah kita melihatkan semua penjaminan mutu daripada institusi tersebut secara overall, sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nakes 36/2014 itu, Bu. Nah mungkin nanti kalau yang sertifikat Bu Mona, silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Mohon menambahkan untuk yang masalah pengampuan Pak, sesuai dengan arahan Bapak sebulan 3 minggu yang lalu dengan pertemuan kita yang lalu, dengan sistem yang sudah dibangun yang akan kita mengundang untuk tanggal 27 ujinya nanti, sekalian MOU dengan OP, maka November itu kita sudah tidak ada lagi pengampuan, Pak. Sudah langsung kerjasama 1 November, Pak. Mohon izin mengingatkan kembali, jadi kerjasama itu 1 November mulai. Yang berikutnya, Bapak Ibu, untuk masalah tanda tangan itu di dalam sistem kita yang ada itu Pak sesuai dengan kewenangan institusi yang terakreditasi, maka institusi yang terakreditasi dengan Direktorat Peningkatan Mutu yang tanda tangan dalam e-sertifikat. E-sertifikat yang kredit poinnya ada sesuai dengan Permenpan dan SKP profesi masuk insert di dalam kredit poin SKP kredit poin e-sertifikat kita yang sudah ada. Lalu untuk biaya akreditasi untuk akreditasi institusi
sampai saat ini masih ditanggung oleh pemerintah, Bapak Ibu, masih dengan anggaran kita yang ada di Direktorat Peningkatan Mutu untuk biaya visitasi ke lapangan atau akreditasi institusi. Namun biaya pembimbingan atau fasilitasi diserahkan kepada institusi masing-masing. Itu Pak yang bisa saya tambahkan untuk ke poin pertama pertanyaan Ibu Anita. Baik, mungkin yang selanjutnya ada yang harus ditanya lagi, Bu Anita, silakan. Kalau sudah kita lanjut kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Saya mohon izin, Siti Rahayu dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan. Apakah diperkenankan Ibu? Direktorat Mutu. Ya, dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, mulai dengan kerjasama itu tahun 2023 ya Bu. Tapi oleh Bu Mona tadi, saya luruskan ya November, makanya Bu, tadi November, disampaikan ya. November. Ya makanya terakhir kan disampaikan 1 November. Berarti kita soalnya kita kan akan mengadakan pelatihan itu tanggal 14 sampai 18 November, gitu kan? Berarti kita sudah menggunakan sistem yang baru ya, Bu? Iya, betul, Bu. Ya, kami kemarin sudah menghubungi BPPK Jakarta. Kita sudah mengajukan surat untuk permohonan kerjasama. Yang kami tanyakan adalah sesudah kami mengajukan permohonan kerjasama yang mengisi itu siapa Bu? Yang di apa sih namanya yang mendaftar di Siakel itu siapa ya Bu? Berkas-berkasnya itu kami yang membuat atau nanti dari BPPK ya Bu, seperti permohonan, permohonan, kemudian kerangka acuan, kemudian komponen pelatih itu dari kita atau bagaimana ya Bu? Kita soalnya belum melihat juknisnya gitu, seperti itu Bu. Jadi terus terang kami masih bingung gitu bagaimana pelaksanaannya untuk pelatihan ini. Mohon arahan untuk pelaksanaan pelatihan ini. Terima kasih. Baik Bu, Pak Dir, Pak Dodi izin. Baik, saya coba untuk menjawab ya Ibu. Untuk yang masuk ke si Akpol sekarang itu hanya diperkenankan institusi yang terakreditasi. Ketika kita harus kerjasama, maka semua dokumen monggo silakan dipersiapkan oleh oleh Bapak Ibu yang belum terakreditasi, namun monggo untuk masuk ke dalam sistem kita karena kami yakini bahwa kerjasama yang dijalin antara penyelenggara yang tidak terakreditasi dengan yang terakreditasi, saya yakin pasti sudah bersinergi sehingga dokumen-dokumennya apa yang dibutuhkan itu dari yang belum terakreditasi diberikan kepada penyelenggara yang akan melaksanakan. Itu ya Ibu ya. Sehingga yang masuk ke dalam sistem itu adalah institusi yang terakreditasi. Ya, izin menambahkan Bu Mona. Oh iya, silakan Bu Febri. Ya, baik Ibu Rahayu menjelaskan kembali. Jadi nanti insya Allah kita akan launching di tanggal 28 Oktober, 27 sampai 29 Oktober akan kami undang seluruh penyelenggara institusi, baik institusi yang belum terakreditasi dan juga yang telah terakreditasi yang memang aktif menyelenggarakan pelatihan. Bapak Ibu, kami akan melakukan sosialisasi dan juga launching begitu ya, launching aplikasi baru. Jadi memang untuk aplikasi baru ini sendiri semuanya akan melalui hanya kepada institusi yang terakreditasi saja begitu. Jadi nanti untuk siapa yang akan mendaftarkan melakukan registrasi pelatihannya, semuanya akan didaftarkan melalui akun dari institusi yang sudah terakreditasinya. Nah, nanti untuk kerjasama, untuk poin kerjasama itu nanti akan dilampirkan sekaligus melalui surat permohonan dilampirkan dengan form kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah pada saat
di tanggal 27 sampai tanggal 29 itu nanti kami akan jelaskan secara rinci bagaimana penggunaan aplikasi baru tersebut. Kurang lebih itu saja untuk tambahan dari saya, Ibu Rahayu, Bu Mona, terima kasih. Terima kasih Bu Febri. Baik, Mungkin ada pertanyaan dari Bu. Terima kasih Ibu. Mohon izin Bu, belum. Ibu, kalau misalnya seperti itu berarti nanti kita tinggal menyerahkan semuanya kepada BPPK Jakarta misalnya seperti itu ya Bu. Betul Ibu, jadi memang dokumen mungkin bisa disiapkan dari yang akan bekerja sama, nanti tetap yang akan melakukan proses akreditasinya adalah dari institusi yang terakreditasi. Betul. Iya. Berarti Karena nanti yang- kalau misalnya, mohon Betul, izin Bu, kalau ya. misalnya kita pelaksanaannya tanggal 14 berarti kita masih bisa ya Bu. Tadi kan disampaikan Bisa. paling ini 1 minggu gitu ya Bu. Betul, Iya, 1 betul, Bu. minggu sebelum hari Baik, H. terima kasih Bu. Kalau nanti mohon izin Bapak Ibu, kalau misalnya nanti waktu penyelenggaraan bagaimana Bu? Jadi kami ini selaku yang bekerja sama ini sebagai peserta atau kita juga ikut dalam berproses dalam penyelenggaraan untuk waktu pelatihan. Mohon arahannya Ibu. Mohon izin Bu Rahayu, ini kami kembalikan lagi karena ini akreditasi. Polanya seperti apa, kepanitiaannya seperti apa, pesertanya seperti apa, silahkan ya Bu ya. Jadi kita nggak ngatur, tapi yang jelas semuanya harus berproses pada institusi yang terakreditasi, gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Boleh. Oh ya, oke Bu Artati ya, Bapelkes Batam. Bu Artati, Ya, baik, silakan Bu Artati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bu, kita berhubung pengampuan dari Dinas Kesehatan itu banyak ya, karena baru dibuka beberapa 2 minggu yang lalu. Jadi kayaknya banyak banget nih untuk pengampuan dari Dinas Kesehatan. Kan tadi sampai bulan November ya, Bu ya, batasnya. Oktober akhir. Oktober akhir. Ya, jadi mungkin kita perlu surat penegasan supaya kalau ada pengampuan lagi kita bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Ya itu saja Bu Mona, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, nanti suratnya akan kita siapkan gitu ya, Bu Febri ya. Oke, silakan Ibu Nisma, BPPK Jakarta. Bu Nisma. Bu Nisma. Kedengaran nggak suara saya, Bu? Sudah, sekarang sudah kedengaran. Terima kasih Bu Mona, selamat siang dan assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Langsung saja ya Bu Mona, terkait dengan perubahan kebijakan ini cukup memudahkan mungkin bagi penyelenggara pelatihan. Namun ada sedikit hal yang mungkin dari saya mungkin Bu, mohon apakah Ditmutu dapat memfasilitasi kami bentuknya seperti pedoman atau juknis bentuk kerjasama supaya kita di antara balai-balai ataupun di antara pelaksana pelatihan Lemdik, lembaga pelatihan itu memiliki keseragaman antara bentuk kerjasamanya satu dengan yang lain seperti itu Bu. Jadi ada satu pedoman yang memang bisa mengatur secara keseluruhan proses bentuk kerjasama itu. Kemudian perlu perhatian juga untuk bentuk kerjasama kita kalau misalnya BPPK Jakarta pengampuan atau kerjasama dengan unit utama ataupun misalnya Bapelkesda bekerja sama dengan Dinkes Kesehatan seperti itu Bu. Karena terus terang Bu, untuk proses kerjasama ini kalau misalnya dilimpahkan misalnya ke penyelenggara semua,
kami terus terang BBPK Jakarta 1 minggu ini saja kami harus memegang 8 angkatan pengampuan, Bu. Kebayang kalau misalnya semua yang kami harus mengerjakan proses tersebut, mulai dari registrasinya oke lah ya, kalau misalnya registrasi kami hanya menginputkan. Tapi kalau proses e-sertifikatnya, Bu, e-sertifikat itu untuk menginput biodata saja, itu tidak bisa langsung diterima aplikasi, karena ada beberapa hal-hal yang kalau misalnya titik saja salah, itu ditolak oleh aplikasi, dan itu cukup memakan waktu kalau misalnya itu dikerjakan oleh kami sebagai unit yang tempat kerjasama dari pengampu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi kan ini kan yang dibahas cuman sampai di menginput registrasinya aja. Input registrasinya mungkin cuma 4 dokumen. Tapi kalau di saat nanti proses e-sertifikatnya, itu tuh harus input biodata, input foto satu-satu, itu ke aplikasi. Nah, kami saja dalam 1 minggu ini bisa 8 sampai 10 angkatan pengampuan per minggu. Dalam 1 bulan ini kami ada 28 pengampuan. Jadi mohon untuk seperti apa dalam hal ini, Bu. Nah, itu mungkin dari saya, Bu. Yang pertama tadi pedoman, kesamaan, kemudian proses untuk di akhir pelatihan ini tidak hanya sebatas registrasi Siakto. Terima kasih, Bu Mona. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nisma. Ini akan mohon izin, Pak Dir. Untuk juknis kerjasama, mudah-mudahan kita juga akan menyusun ya, Bu Nisma ya, supaya ada keseragaman. Namun berkaitan tadi dengan kegiatan atau sistem yang akan dibangun antara pemerintah dengan pemerintah, artinya unit program dengan BBPK atau Bapelkes, polanya seperti apa, berkaitan dengan pembiayaan, ini juga perlu kita minta masukan dari Irjen yang sudah bisa bersama dengan kita, atau ada Bu Susi dari Irjen mungkin. Bu Mona ditampung dulu, Bu, masukan itu, nggak perlu kita jawab. Oke, baik Pak, baik. Tampung. Jadi kalau ada masukan tadi, ya kan kita merubah, artinya kan kalau emang kesepakatan itu kita bisa berubah, Bu. Ya, tolong ditampung dulu semuanya. Baik Pak, baik. Ya. Oke, kita lanjut Bu Nisma, kita tampung dulu masukan-masukannya ya Bu Nisma. Ya, Ibu Mona, terima kasih Pak Dodi, terima kasih Ibu Mona. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang akan memberi masukan lagi atau ada yang harus kita. Ya Bu, saya Bu Mona. Ya, silakan Pak dari BBPK Makassar, Bu. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Moda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur dan Bapak Ibu penyelenggara pelatihan dan pengguna layanan. Ya, baik. Saya sebenarnya hampir sama apa yang disampaikan tadi oleh Bu Nisma terkait sebagai penyelenggara pelatihan yang terakreditasi, bahwa selama ini ya banyak pengampuan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, dan banyak juga kendala yang kami alami, terutama terkait sertifikat. Ya, dimana misalnya kalau ada sertifikat yang salah 1 angka saja, tentu kami diminta untuk bersurat sesuai yang diharapkan. Ya, tentu ini juga akan membutuhkan waktu untuk memproses demikian. Kemudian lanjut, yang kedua adalah ketika misalnya kami sebagai penyelenggara pelatihan yang akan memproses pelatihan-pelatihan berdasarkan hasil kerjasama, tentu akan menambah kami punya tugas ya. Tentu akan menambah kami punya tugas ya Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kami yang memproseskan. Sebelumnya cuma tetapi yang menyelenggarakan pelatihan untuk saat ini berdasarkan regulasi yang baru adalah lembaga pelatihan yang terakreditasi. Berarti
kami yang akan memproses. Mungkin apakah misalnya tidak ada sistem yang bisa memudahkan bahwa kalau terkait dokumen, dokumen adalah orang yang punya dana atau yang akan yang akan mengusulkan pelatihan itu sebagai kerjasama yang mengajukan sendiri jenis pelatihannya, kemudian mereka sendiri yang memproses dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya, saya kira seperti itu, Pak Direktur. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Febri, mungkin kaitan dengan e-sertifikat dengan pola sistem yang baru, mungkin bisa memberikan masukan seperti apa, Bu Febri? Ya, izin menjawab mengenai sertifikat. Kendala-kendala di e-sertifikat ini memang sudah kita identifikasi dan mitigasi ya Pak Kamri dan Bapak Ibu admin untuk e-sertifikat. Dan ini memang kita sedang masih dalam proses pengembangan Pak Kamri. Semoga nanti di tanggal 28 untuk proses e-sertifikat juga sudah bisa smooth ya. Artinya kita juga sedang mengembangkan aplikasi yang memang lebih user friendly. Jadi nanti untuk aplikasi e-sertifikat ini kita akan interoperabilitas dengan aplikasi yang ada di masing-masing penyelenggara pelatihan yang sudah memiliki sistem pendataan peserta. Jadi misalnya di BPPK Makassar sudah punya web gitu ya untuk peserta mendaftar begitu, nanti kita akan langsung interoperabilitaskan. Jadi peserta hanya mendaftar di BPPK Makassar, data sudah bisa langsung kita tarik. Nanti sistemnya akan kita buat seperti itu supaya tidak redundansi. Jadi dari BPPK Makassar harus menginputkan lagi, kemudian nanti harus kalau misalnya ada salah harus diupload lagi dan lain sebagainya, itu semoga sudah tidak lagi kejadian seperti itu. Tapi memang ini masih berproses ya. Jadi semoga target saya sih di akhir bulan ini selesai, tapi ini juga masih kemarin karena ada perubahan-perubahan yang terjadi di Siapel, kita juga harus berjalan di dua kaki. Jadi semoga di Oktober sudah bisa ya kita jalankan, langsung kita uji coba bisa ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya belum, kemungkinan kita akan mundurlah 1-2 minggu untuk pakai yang sistem e-sertifikat yang masih running saat ini. Jadi mohon menunggu untuk benar-benar kita perbaiki semua sistemnya. Begitu Bapak Ibu untuk yang tadi Bu Nisma juga menanyakan terkait e-sertifikat ya, karena keberatan sekali karena saat ini memang prosesnya masih di sistem itu tidak user friendly begitu ya. Kemudian nanti terkait misalnya ada e-sertifikat yang salah begitu. Ini mohon izin kami sudah memotong juga jalur birokrasi untuk mencantumkan form saja. Jadi silahkan mengupload, kita sudah buatkan bentuk formnya. Nanti formnya nanti di aplikasi yang baru langsung diupload di aplikasinya, nanti kita akan langsung lakukan perbaikan. Kalau memang e-sertifikatnya itu sudah di-e-sign ya, e-sign di kedua belah pihak, baik di Ditmutu dan juga di masing-masing instansi begitu. Nah, kalau misalnya belum dilakukan e-sign, silahkan berproses untuk perbaikan itu di instansi penyelenggaranya atau di instansi terakreditasi. Begitu kurang lebihnya Bapak Ibu. Semoga sistem yang sedang kita bangun ini bisa memudahkan. Jadi yang kenapa kita masih running dulu yang Siapel, kemarin Pak Dir juga belum menjelaskan tentang e-sertifikat karena memang e-sertifikat ini masih dalam proses pengembangan. Sementara kalau untuk aplikasi Siapel kita sudah berikan kemudahan, kelowongan, baik itu untuk proses registrasinya juga untuk mekanisme yang lebih simpel lagi, yang mekanismenya itu juga membuka ya Bapak Ibu untuk melakukan proses pendaftaran pelatihan itu tidak terlalu panjang waktunya dengan indikator atau dokumen yang juga tidak terlalu banyak. Ini sudah mudahkan. Insya Allah yang di e-sertifikat kita juga sedang berproses untuk mempermudah itu juga. Begitu Bu Mona terkait sistem. Baik, terima kasih Bu Febri.
berkaitan juga dengan dokumen yang akan diupload juga tidak seberat beban kita yang lalu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lalu sampai 15 jenis, kalau yang saat ini hanya tinggal 4 sampai 5 jenis kalau saya tidak salah ya. Bapak Ibu yang Betul. akan kita upload. Jadi mudah-mudahan dengan ada perubahan yang baru ini, kami yakini ini supaya mempermudah kita semua dalam proses penyelenggaraan pelatihan, baik dengan pola kerjasama. Baik, terima kasih Bu Febri. Mungkin Pak Tarsi Jelalu dari NTT. Silakan Pak Tarsi. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa Mbak Ratih? Saya tidak bertanya, tapi karena sudah ditanyakan oleh teman-teman terdahulu dan sudah terjawab. Tapi saya menyampaikan satu usulan saja berkaitan dengan biaya akreditasi itu, Bu. Usulannya kalau bisa ada surat atau edaran begitu kepada provinsi dan kabupaten tentang biaya untuk akreditasi yang 2 juta itu, sehingga nanti tidak dipertanyakan kepada kami di Bapelkes di Kupang misalnya terkait biaya itu, bahwa memang itu adalah PNBP resmi untuk kementerian seperti itu, Bu. Jadi nanti tidak ditanyakan. Baik. Ini kami yang Baik, minta. usulan Pak Lalu saya coba jawab ya Pak Lalu. Terima kasih dengan usulannya. Memang untuk kedepannya Pak Lalu, kita mau akreditasi pelatihan itu ketika kita menyelenggarakan pelatihan untuk tahun 2023 sebanyak 10 angkatan dengan satu jenis pelatihan kita hanya registrasi pembayaran PNBP hanya 2.200.000, tidak lagi setiap akreditasi 2,2. Jadi ini yang kita akan lakukan. Memang kita akan membuatkan satu surat edaran nanti sesuai dengan arahan pimpinan, sehingga Bapak Ibu penyelenggara itu tidak lagi merasa terbebani dengan setiap penyelenggaraan pelatihan bayar PNBP 2,2. Tetapi pada saat Bapak Ibu mau menyelenggarakan pelatihan, sekali lagi pada saat Bapak Ibu mau menyelenggarakan pelatihan di institusi Bapak Ibu yang sudah terakreditasi, dengan pola kegiatan per jenis pelatihan, itu satu jenis pelatihan dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, itu hanya membayarkan PNBP 2,2. Ketika Bapak Ibu buatkan misalkan contoh pelatihan ISU 10 angkatan. 10 angkatan itu Bapak Ibu bisa daftarkan kepada kita dengan sistem yang sudah dibangun di tim 5. Nanti registrasinya 2,2, 10 angkatan itu tinggal Bapak Ibu registrasi saja penyelenggaraan pelatihannya, tapi tidak ada pembayaran-pembayaran yang berulang. Ya, Pak, nanti suratnya akan kita persiapkan. Terima kasih usulan yang bagus. Ya, baik. Baik, Bu Febri, mohon izin, Bu Febri, mohon izin, saya sebentar dengan Persagi, lanjut lagi, mohon izin dilanjutkan dulu ya Bu Febri. Baik Bu. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Ibu Warni yang raise hand. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Bu Ferry izin, boleh bertanya? Silakan Ibu Nel. Iya. Iya. Nah, kami dari Direktorat UPL. Ya, jadi Bu. rencananya tuh kami bulan November besok itu ada pelatihan. Berarti kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, berarti kita November ini sudah berlaku sistem yang seperti ini ya Bu, yang penyelenggaranya institusi yang terakreditasi seperti itu. Nah, kan rencananya kami mau memasukkan untuk Syakpelnya, untuk mengupload di Syakpel. Berarti kalau untuk ke depan ini tetap harus diupload di Syakpel, tapi atau enggak lagi gitu Bu. Maaf tadi saya sempat tertinggal sebentar ke toilet. Nah, kami bisa berkoordinasi dengan siapa ya Bu? Karena ini pelatihannya akan segera kami lakukan. Kan kalau di Syakpel kan harusnya minimal sebulan sebelum pelatihan ini sudah diuploadkan begitu ya Bu.
Nah, Ya. kami itu terkait dengan nanti penyelenggaranya, berarti kami nanti akan menyerahkan semuanya ke institusi yang terakreditasi termasuk biaya. Lalu untuk apa namanya surat menyurat segala macam untuk sumber fasilitator segala macam itu bagaimana ya Bu? Jadi saya masih belum kebayang gitu ya. Mohon masukannya Bu Febri, terima kasih. Ya, baik. Saya izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Nel ya. Jadi untuk apa namanya tetap akan didaftarkan Ibu di bulan November. Jadi untuk pelatihan di bulan November sudah menggunakan konsep yang baru, metode yang baru yaitu kerjasama. Nah untuk bagaimana pendaftarannya? Untuk pendaftarannya tidak di Siapel yang saat ini existing Ibu. Jadi saat ini masih existingnya masa transisi sampai dengan 31 Oktober. Nah, nanti untuk pelatihan yang dilaksanakan di bulan November, itu akan ada aplikasi baru yang akan kita launching di tanggal 27 sampai 29 Oktober besok. Nah, tanggal 27 sampai 29 Oktober ini kita akan mengundang luring Bapak Ibu di Jakarta, kegiatannya di Tangerang Selatan. Nanti kita akan lakukan untuk sosialisasi pedoman CAC, kemudian registrasi pelatihan, dan juga kita sekaligus untuk melakukan uji coba dan launching untuk aplikasi Siaksi dan registrasi pelatihan dan Siapel ya, yang Siapel yang versi terbarunya. Jadi semua pelatihan yang dilaksanakan di bulan November itu yang bisa mendaftarkannya hanya institusi yang sudah terakreditasi saja Bapak Ibu. Karena nanti yang di Siapol saat ini, semua yang institusinya belum terakreditasi akan dinonaktifkan akunnya. Nah, untuk yang di aplikasi baru nanti, yang aktif hanya yang institusinya sudah terakreditasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan ada rencana pelatihan di bulan November, saat ini segera merapat ke institusi-institusi yang sudah terakreditasi untuk melakukan kerjasama. Nah, bagaimana teknis kerjasamanya? Ini akan diatur kedua belah pihak. Misalnya untuk tadi ya Ibu menanyakan bagaimana surat menyurat, kemudian bagaimana undangan untuk narasumber dan lain sebagainya. Ini silakan diatur saja di antara kedua belah pihaknya. Saya surat menyuratnya adalah tetap di Ibu gitu ya, tapi penyelenggaraannya adalah di institusi terakreditasi boleh. Nah, atau semuanya dilakukan di institusi terakreditasi boleh. Nah, ini memang tidak kita atur secara resmi, tapi nanti insya Allah tadi info dari Bu Mona akan ada juknisnya, terutama mungkin mengenai pembiayaan atau ruang lingkup kerjasamanya, mungkin kita akan ada juknis atau contohnya seperti apa begitu. Ini nanti sudah menjadi masukan bagi kami, Bapak Ibu. Seperti itu, Ibu Nel. Ya, terima kasih Bu Febri. Mungkin nanti kami juga akan bertanya-tanya nantinya ke depan Bu dengan Bit Mutu. Baik, Ibu. Terima kasih kalau misalnya masih ada yang diragukan. Ya, izin ya Bu Febri, ya mungkin nanti kita mengangkut teman-teman yang di Bit Mutu. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Baik, ada lagi Ibu Mara dari RSA UGM. Silakan, ada pertanyaan. Izin bertanya Ibu Febri. Ya, Ibu. Ibu, ini kami instansinya kan belum terakreditasi. Tadi untuk langkahnya itu kita kerjasama dengan institusi yang sudah terakreditasi ya. Dan Betul. ini tadi selain surat permohonan dan MOU itu dari kita apalagi nih berkasnya yang harus kita ajukan ke institusi yang sudah terakreditasi tersebut. Oh, kalau untuk berkas yang akan diajukan untuk PKS-nya, silakan saja nanti, ya sebenarnya cukup PKS saja sih, PKS sama surat permohonan aja ya, PKS-nya bentuknya seperti apa kan itu nanti akan disepakati kedua belah pihak. Nah, apakah PKS-nya ini akan mengikat di satu pelatihan atau beberapa pelatihan itu juga diserahkan kepada masing-masing Ibu Mara, begitu Bu Mara. Mungkin nanti ya sebagai kelengkapan dokumen PKS ya mungkin disertakan saja misalnya nama pelatihannya, kemudian perkiraan rencana jadwal pelatihannya kapan gitu, dan itu kan nanti yang akan disepakati bersama dengan institusi terakreditasinya. Begitu sih Bu Mara. Dilampiri tornya
Istilahnya Betul. nornya gitu nggih? Iya, iya, Oh, gitu. baik. Berarti untuk biayanya dan untuk apa namanya sertifikat seperti itu dari institusi yang terakreditasi atau bagaimana? Kalau untuk biaya sertifikat, karena memang kan kalau untuk institusi yang dia di luar Kemenkes itu tetap kita kenakan untuk biaya akreditasi pelatihan dan juga e-sertifikat ya. Nah ini silakan nanti dikomunikasikan seperti apa. Apakah harusnya yang mengajukan sih, yang misalnya dari RSA UGM mau menyelenggarakan untuk pelatihan A gitu ya, untuk 30. Nah itu harusnya sudah disediakan juga untuk termasuk sertifikat dan lain sebagainya. Nah untuk yang pembayarannya nanti di sistem di PNBP tetap melalui institusi terakreditasi. Gitu Bu Mara. Jadi semua berkas-berkas dan yang mengurus administrasinya itu dari, misalkan kita mau ke Bapelkes Semarang atau Cileto itu dari pihak sana ya? Iya, betul. Baik, baik Ibu, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, izin Mbak Feb, sebelum lanjut ke penanya yang ada di Zoom, sepertinya ada yang di chat dengan Ibu Yuanita di chat. Monggo. Ya, saya baca dulu Ibu Yuanita. Izin bertanya dari Direktorat Ketahanan Farmasi, Ketahanan Kefarmasian dan Alkes, kami mengadakan workshop terkait uji klinik alat kesehatan dengan narasumber ahli dalam bidang uji klinik alat kesehatan dan dari tim evaluasi dokumen uji klinik alat kesehatan. Peserta workshop adalah personel dari sarana uji klinik, rumah sakit dan lab uji, industri peneliti, dan CRO. Dilaksanakan selama 2 hari dan mendapatkan e-sertifikat cara uji klinik alat kesehatan yang baik dengan tanda tangan oleh Direktur Ketahanan yang dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam pengajuan persetujuan pelaksanaan uji klinik Alkes. Pertanyaannya, apakah dari Direktorat kami harus melaporkan kepada Ditmutu Nakes dengan pola akreditasi masa transisi sesuai yang disampaikan dengan paparan atau dapat tetap berjalan sesuai dengan saat ini? Ini jawabannya berjalan sesuai dengan saat ini ya, Ibu Yuanita, karena ini bentuknya workshop ya. Sementara yang kita atur saat ini adalah masih pelatihan dengan jumlah JPL minimal 30 JP. Begitu. Jadi untuk workshop, diseminasi, seminar, dan lain sebagainya, kita masih belum ada aturan bakunya. Jadi silakan untuk pelaksanaan di luar pelatihan berproses, tidak perlu mendaftarkan di Siakpal. Begitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Ya, silakan. mohon izin Ibu Febrina. Silakan Ibu Warni. Dari BPK Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Febrina, mohon izin saya memperjelas kembali ya terkait dengan berkas yang akan diupload oleh institusi pelatihan yang terakreditasi. Ya, itu dibuat oleh institusi yang terakreditasi ataukah dibuat oleh penyelenggara yang melaksanakan atau membuat MOU kepada institusi pelatihan yang terakreditasi. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran saya sama seperti Ibu Nisma di BPK Jakarta sudah kebayang ya gimana aktivitas kita tentunya ketika melakukan MOU dengan institusi pelatihan dengan penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi, ketika berkasnya semua itu sebagian besar dilimpahkan ke kami gitu loh. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan kami juga, kira-kira gimana ya ritme kerja kita Mbak Nisma ya dan teman-teman dari BPK Bapelkes yang lain. Ya, poin yang ketiga, mohon izin agak banyak ini Bu, terkait dengan bagaimana untuk menjaminan mutu dengan quality control ya. Kalau kita yang mengupload ya berkasnya sebagai yang punya akun ya, institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi yang memiliki akun
berkas tadi saya sempat karena mungkin daring ya tidak terlalu jelas tadi kalau dilakukan semua juga oleh penyelenggara yang terakreditasi itu bagaimana dengan quality control-nya. Sementara form quality control itu masih mengacu ke pola Siakbel yang lama. Iya, berkasnya itu masih lengkap untuk pola Siakbel yang lama. Tetapi di pola Siakbel yang baru itu lebih sederhana gitu loh. Artinya saya aja sih yang melihatnya seperti itu, penyelenggara pelatihan yang melakukan MOU ke kita sebagai balai pelatihan yang terakreditasi tentunya membuat berkas-berkas juga ya sesuai dengan pola akreditasi yang lama. Atau seperti apa Bu Febri? Ya. Terakhir Bu Febri mohon izin banyak ya saya khawatir ini sudah diskusi tadi dengan subkoordinator Bu Tuti, kami ada pelatihan konseling menyusui ya yang akan dilaksanakan tanggal 1 November gitu ya, tetapi kami belum bisa mendaftarkan karena Siakbel yang sekarang masih dalam masa transisi. Iya, sementara pertemuannya itu di tanggal 27 ya untuk luring, berarti di tanggal itu barulah mungkin bisa diupload gitu ya. Betul, Bu. Semoga bisa lancar ya Bu Amin. Febrina karena kami ada kekhawatiran gitu jangan sampai tidak masuk ya atau ada kendala dan sebagainya sehingga proses akreditasinya itu menjadi terhambat. Semoga tidak ya. Ya. Oke, jadi ya saya juga sudah chat Mbak Dewi terkait dengan pelaksanaan kami yang tanggal 1. Ya, terima kasih Ibu Febrina dan tim. Ya, siap Bu Warni Borongan ya Bu ya. Nanti akan dibantu Bu Mona terkait QC begitu ya, bagaimana penjaminan mutunya Bu Mona atau tim gitu. Mungkin ini Bu, saya ingin menjawab yang poin 1 untuk berkas-berkasnya ini apakah dibuat oleh institusi terakreditasi atau dibuat oleh institusi penyelenggaranya begitu ya? Ya, Kembali mohon lagi diperjelas Ibu Febrina. Kalau ini memang kalau dari konsep kerjasama ya, ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke dua belah pihak. Artinya supaya membantu dari institusi terakreditasi, ya harapannya adalah berkas-berkasnya bisa disiapkan oleh institusi yang penyelenggaranya. Hanya saja yang mengupload nanti tetap melalui yang institusi terakreditasi begitu loh. Bu Warni, itu mungkin yang jalan tengahnya ya, karena kan memang yang institusi yang belum terakreditasi ini mereka sudah tidak memiliki akun gitu. Artinya berkasnya tetap mungkin penyiapannya karena kan yang tahu seharusnya keinginannya yang menyelenggarakan itu kan adalah mereka sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin untuk berkasnya bisa disiapkan untuk institusi pengusulnya, tapi tetap melalui proses dari untuk si apelnya itu tetap melalui proses dari institusi yang terakreditasi begitu. Iya. Ya, jadi artinya berkasnya sudah jadi gitu loh Bu Sudah ya. jadi, Diserahkan ke tinggal instruksi. upload saja, Iya, sisa benar. upload saja gitu lah, bukan kami yang membuat Mbak Niswa. Iya, begitu. Jangan dibebankan. Kalau itu sih nggak terlalu berat saya Mbak Warni. Yang saya cuma kepikiran itu sertifikat saja. Upload deal satu-satu nanti dealnya, upload fotonya satu-satu, kemudian ada salah protes di kami lagi yang salah. Oke. Itu sih sebenarnya paham sih. banget sih Mbak Nisma. Siap, nanti insya Allah nih sertifikat pun akan ada perombakan besar juga Mbak Nisma. Jadi kita berproses juga. Nanti mungkin untuk e-sign itu nanti sudah tidak lagi satu-satu, tapi sudah per pelatihan. Jadi sekali e-sign itu udah langsung itu semua dia sertifikatnya sudah langsung e-sign. Jadi sudah semoga sudah bisa memudahkan gitu ya. Nah mungkin yang masih foto, nah foto ini juga nanti kita akan coba juga dengan pengembang, foto dibuat seperti apa bentuknya supaya sekali mengupload foto itu juga sudah bisa langsung semua atau seperti apa itu nanti saya akan dalami lagi karena ini proses untuk saya update progres ke sertifikat juga masih terkendala karena kemarin di Siakbel masih ada beberapa perbaikan ya. Nanti insya Allah deh 2 minggu ini saya akan kejar pengembangnya supaya yang sertifikat nih nggak menyusahkan gitu ya. Iya. Oke, mungkin terus itu yang termasuk input biodata itu loh Mbak Febri, maaf melanjutkan, yang kayak kabupaten itu kan harus pilih satu-satu, jenis kelamin harus pilih satu-satu, kemudian pangkat dan golongan itu kan ceritanya kalau secara kan pilih satu-satu. Kebayangkan kalau misalnya pelatihan sekian banyak orang, kemudian kami secara internal saja seperti kader kan kayak sekarang satu angkatan, satu gelombang sekian banyak angkatan. Kebayangkan apalagi kami harus misalnya menginput
yang dari kerjasama kami seperti itu. Jadi semoga nanti simpelnya si akpel dengan simpelnya e-sertifikat bisa seperti itu. Iya. Maaf Mbak Febri, sedikit lagi. Ya, Kalau misalnya nih bentuk kerjasama, jadi BPK Jakarta, kemudian ada kerjasama di luar daripada Kemenkes, misalnya Dinas Kesehatan, kemudian kerjasama misalnya dengan swasta. Itu kan mereka harus bayar PNBP ya. Iya, Nah, betul. sedangkan dia kan masuk akunnya di BPK Jakarta. Itu Iya, seperti apa betul. nantinya? Nah, ini nanti kita akan bahas terkait pembiayaan dengan Ijen ya, Mbak Nisma ya, Ijen dan mungkin ada dari Rora juga. Nanti setelah ini ya, saya menjawab dulu pertanyaan dari Bu Warni. Nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan Bu Nisma ya, karena ini juga sebenarnya yang sudah kami ingin tanyakan juga bagaimana mekanismenya, karena kan masuknya adalah di akun dari institusi yang ada di Kemenkes juga gitu ya. Baik, saya melanjutkan dulu pertanyaan Bu Warni. Untuk yang pertanyaan keempat ya, untuk terkait pelatihan konseling menyusui di bulan November akan dilaksanakan di tanggal 1 November ya, Bu Warni ya. Bu Febri. Betul, Bu Warni. Iya, Nanti betul. untuk waktu uji coba, silakan langsung bisa dimasukkan saja karena kita sudah bisa membuka untuk yang si akpol yang new gitu ya, yang registrasi pelatihan itu sudah kita buka dari 1 minggu sampai hari H. Jadi kalau di tanggal 28 itu kita sudah launching, sudah bisa langsung masuk, insya Allah sudah langsung terdata di kita. Begitu Bu Warni. Nah, terakhir terkait QC mungkin dari tim 3 atau timnya Bu Mona atau Bu Mona sendiri ingin menjawab terkait bagaimana untuk instrumen QC-nya atau bagaimana penjaminan mutunya terhadap konsep kerjasama ini. Silahkan mungkin dari tim 3, ada Mbak Afifa atau Mbak Dian. Halo, izin. Bu Mona. Iya. Mungkin ada Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ya, yang terkait untuk rencana untuk yang QC dengan model yang kerjasama. Iya, gimana gini aja, Mbak Feb. Ya, memang untuk yang QC ini kita memang untuk kita akan ada sedikit revisi untuk yang nanti instrumen QC internal ya, karena memang kita sudah tidak ada, karena sudah tidak ada pengampuan, tentunya nanti sudah tidak ada QC eksternal. Nanti kita memang untuk mungkin 1,5 bulan ini kita akan merevisi kembali untuk pedoman QC internal, sehingga nanti bisa mengakomodir nanti kebutuhan untuk yang pemodelan kerjasama seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak Febri. Ya. Baik Mbak Afifa, ini masih akan kita desain ya Bu Warni ya terkait bagaimana penjaminan mutunya. Semoga tidak juga tidak juga menghilangkan lah ya esensi dari penjaminan mutu ya. Ini harapan kami seperti itu. Jadi tetap ada proses penjaminan mutunya, tapi seperti apa yang tidak memberatkan kedua belah pihak, tapi kita juga tetap bisa untuk menjamin mutunya begitu. Iya. Baik, sebelum kita membuka lagi pertanyaan, mungkin dari Ijen sudah hadir ya Ibu Nur ya, Ibu Nur Arianti, izin, apakah menyimak? Halo? Halo Ibu Nur Ariati dari Ijen. Izin Ibu. Halo Ibu Nur. Atau ada dari teman-teman yang dari Ditmutu, yang teman keuangan ada ikut hadir juga nggak ya Mbak Viva? Iya. Ada dari tim keuangan? Ya.
Oh iya, Bu Adum tidak, Bu Adum sepertinya belum hadir, Feb. Mungkin bisa dihubungi dulu ya. Ya, sambil menunggu responnya dari Izin Bu Nur Aryati apakah masih join Ibu Nur Aryati? Ya, oke. Sambil menunggu Ijen atau Adum kita, Mbak Nisma, di pending dulu ya. Nanti akan kita tanyakan jawabannya karena ini terkait pembiayaan. Saya buka dulu untuk yang raise hand tadi sudah ada 3 ya. Ibu Titin silakan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah. Silakan Bu Titin. Baik, terima kasih Bu Priyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya menyambung juga pertanyaan dari Bu Warni, sama juga yang saya tanyakan mengenai quality control-nya. Terus apakah misalnya ada quality control yang kita kerjasama, misalnya ya kita yang dari Rumah Sakit Jantung menjadi quality control atau bagaimana? Terus satu lagi yang saya tanyakan, kan kemarin untuk di persyaratan yang awal itu ada 14 komponen yang harus kita persiapkan. Dari situ kan diantaranya ada form evaluasi pelatih sama evaluasi penyelenggaraan. Apakah evaluasi pelatih itu masih tetap kita laksanakan setiap kali setelah selesai narasumber membawakan materi, atau ada perubahan gitu Bu Febriana? Sekalian juga saya kan mau mengadakan pelatihan juga nih di Rumah Sakit Jantung itu tanggal 6 sampai 13 Desember. Saya lihat itu udah nggak bisa lagi untuk mengupload data ya Bu ya. Nah, di uji coba itu apakah bisa kita upload langsung apa bagaimana, karena masih Desember kemarin saya sudah mempersiapkan data-datanya, setelah saya mau upload ternyata udah nggak bisa lagi gitu Bu. Mohon itu untuk di penjelasannya Bu Febriana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung menjawab saja ya Bu Titin. Nanti terkait QC, tadi ya kami masih akan membuat desain bagaimana quality control-nya Ibu. Semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa memberikan kejelasan ya bagaimana konsep nanti untuk QC dengan mekanisme baru ini. Kemudian untuk izin kalau misalnya ada yang harus ditambahkan atau koreksi dari tim 3, silakan ya Mbak Afifah, Mbak Dian, Mbak Dewi gitu ya. Ini terkait form evaluasi pelatih ya, form evaluasi pelatih dan penyelenggaraan begitu ya. Ini tetap diberikan Bapak Ibu. Untuk penyelenggaraan pelatihan kita tetap masih sama ya. Jadi artinya yang sudah kita kerjakan sekarang masih diberlakukan hal yang sama. Jadi untuk masing-masing pelatih mereka juga harus tetap ada form evaluasi yang diberikan kepada peserta untuk menilai pelatihnya masing-masing, karena itu menjadi data ya apakah pelatihnya ini perlu ditingkatkan atau kualifikasi atau kompetensinya sudah sesuai untuk melatih, itu menjadi bahan masukan untuk salah satunya untuk penjaminan mutu juga seperti itu. Nah, kemudian terkait pelatihan di tanggal 6 sampai tanggal 13 Desember, Ibu Titin nanti untuk registrasinya atau input di Siapel baru sudah bisa dilakukan di tanggal 28 itu Ibu. Tapi ini sudah bisa dipastikan saja bahwa memang pelaksanaan ini tidak ada perubahan ya, karena kita sebenarnya sudah membuka untuk registrasi itu tidak 1 bulan sebelumnya, kita sudah buka di 1 minggu sebelumnya, dari 1 minggu bahkan sampai di hari H. Tapi ya itu tadi ya Bapak Ibu memang kalau bisa sudah dipastikan betul-betul bahwa pelatihan ini memang akan dilaksanakan dan semua berkas-berkasnya itu harus sudah lengkap. Berkasnya tidak banyak, hanya 4 sampai 5 berkas saja yang tadi ditampilkan oleh Pak Direktur, itu sudah bisa diupload di aplikasi yang baru. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari tim 3. Ya, Bapak dan Ibu, meskipun sekarang untuk dokumen akreditasinya itu lebih sedikit ya dari yang sebelumnya gitu, namun tidak berarti dokumen-dokumen yang tidak di-upload tersebut memang tidak dilaksanakan. Jadi walaupun tidak diperlukan lagi untuk mengupload soal pre-post test, evaluasi,
fasilitator, evaluasi penyelenggara itu bukan berarti dokumen-dokumen atau evaluasi tersebut tidak dilakukan. Jadi memang harus tetap dilakukan, memang sebagaimana mestinya setiap ada fasilitator dilakukan evaluasi dan juga ada pre dan post test gitu. Jadi memang tidak berarti tidak dilakukan meskipun tidak perlu diupload di Siakal yang baru. Ya, mungkin itu tambahannya. Iya betul. Jadi kan memang karena itu sudah ada di kurikulum ya, Bapak Ibu bisa mengacu di sana dan apa yang sudah tertera di kurikulum itu yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan pelatihannya. Begitu ya, Ibu Titin, apakah sudah cukup menjawab? Baik, Bu Febriana, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, untuk yang berikutnya Ibu Ajeng dari Bapelkes Semarang, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Febrina. Yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan ada satu instansi swasta, lembaga swasta yang sudah masuk pengampuan di kami, Bu. Jadi di Siakal itu dalam proses penentuan penilai. Nah, kemarin menyampaikan informasi ke saya bahwa karena di pelatihan teknis itu arahan dari Ditkat Mutu itu modelnya adalah kerjasama. Sedangkan saya tidak bisa menjawab kalau kerjasama itu apakah seperti apa, karena kami memang belum ada juknisnya dan pedomannya. Terus kemudian kalau sudah masuk di kami itu masuk di Siakalnya pengampuan, dan dalam proses penentuan penilai, apakah nanti itu yang kita laksanakan itu adalah proses tetap pengampuan atau sudah kerjasama? Karena kemarin dari PT Prima itu menyampaikan modelnya sudah kerjasama. Itu yang pertama, Ibu, yang akan saya tanyakan. Terus kemudian yang kedua, mungkin juknis kerjasama mungkin bisa disegerakan Ibu, karena ada beberapa yang lembaga instansi swasta itu sudah memang menanyakan ke kami terkait bagaimana model dari kerjasama, sedangkan yang kami pahami, mungkin saya sendiri yang kurang memahami, itu kalau untuk kerjasama dengan lembaga swasta itu memang belum ada, karena kita tidak bisa mengambil memungut biaya sama sekali. Terus kemudian untuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan itu juga ada beberapa yang sudah menanyakan ke kami. Itu Dinas Kesehatan pun kami sebenarnya kemarin belum bisa menjawab karena memang belum ada pedomannya. Dan yang kami tahu kalau yang Dinas Kesehatan itu biasanya melalui PNBP. Jadi PNBP, pelatihan-pelatihan PNBP yang 1 tahun sebelumnya itu sudah dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran kami. Jadi mohon mungkin bisa disegerakan Ibu terkait dengan juknis atau pedoman kerjasama, karena kami sendiri kemarin banyak sekali pelatihan instansi-instansi swasta yang sudah menanyakan ke kami, begitu juga Dinkes terkait dengan kerjasama pelatihan seperti apa sistemnya. Sedangkan yang kami tahu adalah kami tidak boleh memungut biaya sama sekali dan hanya bisa melalui kerjasama itu melalui pelatihan-pelatihan yang masuk dalam PNBP kami. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Febrina. Ya, baik Bu Ajeng, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya menjawab dulu ya Ibu ya, yang pertanyaan pertama tadi ya, mengenai yang pengajuan yang sudah masuk di Siakal, yang pengampuan begitu ya. Jadi untuk saya sampaikan kembali bahwa untuk pelaksanaan pelatihan di awal November ini sudah tidak lagi menggunakan pengampuan. Jadi yang sudah masuk di Siakal itu nanti akan kita off-kan, artinya itu tidak akan dinilai karena memang untuk yang masa transisi saat ini pun kita sudah tidak ada penilaian gitu Bu Ajeng. Jadi ini sudah kita lakukan verifikasi data saja dan itu sudah tidak lagi 14 dokumen tapi sudah dibuat 5 dokumen saja. Dan untuk pelaksanaan pelatihan yang di tanggal November, event sudah meskipun sudah masuk di saat ini sudah masuk di Siakal ya, mungkin sudah memasukkan di bulan Oktober awal kemarin, untuk pelatihan-pelatihan yang penyelenggaraannya di bulan November, itu kita tidak lakukan verifikasi. Jadi memang kita hold, nantinya kita akan off-kan, dan di aplikasi yang baru akan sudah menggunakan konsep yang baru, begitu Bu Ajeng. Seperti itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua mengenai juknis PKS, ya untuk yang juknis PKS ini tadi info dari Bu Mona ya, ini kita akan segera buat begitu ya, juknisnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti mungkin akan lebih jelasnya nanti dari tim 3 yang akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf Ibu, tadi ada telepon Mbak Afifa, mungkin bisa mensarikan tadi Bu Ajeng untuk yang terakhir. Kalau nggak salah tadi bagaimana untuk
pembiayaan ya, karena kan memang Oh ya, tidak institusi diperkenankan, swasta ya. iya, karena memang tidak Oke. diperkenankan tadi Bapak Kes apa ya, ini kan yang di luar yang tidak yang PNBP ataupun yang ada di POK ya gitu. Karena tadi terkait dengan kerjasama dengan swasta yang anggarannya memang dari swasta. Iya. Ya, itu mungkin Ini nanti jadi salah satu sekalian nih bahan kita. jadi satu sama yang kita akan bahas dengan Ijen ya. Ijen, iya, betul. Ijen dari Ijen apakah sudah join ya Ibu Nur Arianti? Ibu Nur, halo. Ya, sepertinya dari Ijen masih belum. Nanti saya coba hubungi Bu Nur. Ya, Pak Sumarno silahkan. Mohon izin Bu Ajeng sudah menjawab ya Ibu ya untuk 2 pertanyaannya ya. Bu, mohon maaf, berarti kalau yang di si apel itu apa tidak sebaiknya langsung ini berarti karena kan mohon maaf memang saya sekretarisnya Ibu, jadi saya kan selalu monitor. Jadi kalau yang untuk masih dalam proses itu berarti di hold ya Bu ya. Jadi Di hold yang di saya tidak November. usah memonitor sama sekali ya. Tidak usah, tidak usah. Oke. Ya. Terima Kami kasih. belum berani untuk meng-cut off. Takutnya kalau kita meng-cut off datanya hilang, nanti malah penyelenggara malah mencari-cari gitu ya, mempertanyakan gitu. Nah, mumpung ini ada sudah banyak penyelenggara yang hadir, kita sampaikan itu. Jadi untuk penyelenggaraan di bulan November, di awal November itu semua yang data yang masuk itu kita hold gitu ya, Ibu, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, silakan Mas Marno. Baik, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febri kesempatannya. Mungkin pertanyaannya dan keresahannya sudah disampaikan teman-teman ya. Keresahannya mungkin sama, kami juga menunggu juknis biar kita nggak salah langkah nih nanti ketika berunding dengan teman-teman penyelenggara yang belum terakreditasi. Biar nanti suara kita sama gitu. Nah mungkin kalau saya lebih ngasih masukan untuk e-sertifikat mungkin Mbak ya. Kemarin saya input data itu menemukan bahwa kabupaten yang ada di Excel yang untuk format upload itu kemungkinan tidak update. Nah, contohnya kemarin saya mau masukkan Kabupaten Pasangkayu, ternyata tidak ada. Nah, mungkin kedepannya memang harus diupdate. Terus ada lagi isian mungkin untuk pangkat golongan ya, karena mungkin pasar kita sudah semakin luas, kita semakin banyak menggandeng institusi yang lain yang biasanya belum terakomodir. Gitu adalah NIP-nya teman-teman Polri dan TNI, ya kan, karena kita juga sekarang sudah sering ya bekerja sama dengan beliau-beliau ini dan mungkin nanti P3K juga mungkin Mbak, yang P3K itu pengisiannya bagaimana, kalau saya tidak tahu persis, mungkin kalau tidak salah sih ada nomornya juga ya, yang P3K itu ada nomor induknya juga. Jadi mungkin kedepannya bisa diakomodir semua itu Mbak, karena sekarang ya akhirnya kalaupun P3K atau TNI Polri, kita kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk kalau yang P3K sih sudah langsung di-cut ya, jadi non golongan gitu, kita kosongkan. Itu saya harapkan kedepannya bisa lebih mengakomodir itu sih, karena pasar kita sudah semakin luas, instansi yang kita gandeng juga semakin banyak. Itu aja Mbak Febri, terima kasih. Ya, baik Mas Marno, untuk masukannya sudah saya catat, nanti akan saya teruskan ke pengembang dan juga pengelola e-sertifikat ya. Nanti kita akan cari info untuk tadi ya terkait NIP Polri dan TNI, pangkat golongannya gitu ya, atau yang mungkin belum kita akomodir, kita akan coba akomodir untuk di aplikasi e-sertifikat yang versi keduanya. Begitu Mas Marno, terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu, izin saya menelpon dulu dari untuk yang Bu Nur dari Ijen ya, mohon menunggu karena ini cukup penting, kita juga akan membahas mengenai pembiayaannya, yang pasti ini menjadi hal yang krusial untuk kita. Mohon izin menunggu 5 menit.
Izin Ibu Nur Aryati. Halo. Bu Nur. Ya, izin Bu Dian Ramadhani, apakah sudah join juga Bu Dian? Iya, sudah Mbak. Gimana Mbak? Bu Dian, ini kita kesusahan untuk menghubungi Bu Nur Aryati nih, kayaknya kebarengan sama review RKAKL. Ini yang menanyakan, karena kan ini institusi yang terakreditasi akan konsep kerjasama ini kan akan antara institusi terakreditasi sama yang tidak terakreditasi. Nah, untuk institusi yang terakreditasi dan dia UPT Kemenkes gitu ya, seperti BPPK Bapelkes gitu kan, ini kan mereka akan melakukan kerjasama juga nih dari unit program mungkin, kemudian dari swasta. Nah, yang dari swasta begitu ya akan bekerja sama dengan misalnya Bapelkes Semarang. Ini kan untuk swasta, kalau kemarin itu kan memang kita kenakan PNBP ya. Nah, untuk yang sekarang kan untuk pelaksanaannya itu kan bukan pelaksanaan ya, pendaftaran di Siapel kan harus melalui Bapelkes Semarang begitu. Nah, bagaimana ya Bu untuk mekanisme PNBP-nya? Apakah tetap dibayarkan atau bagaimana ya Bu ini? Karena sebenarnya untuk penyelenggaranya juga sebenarnya penyelenggara swasta, hanya saja dia kerjasama dengan Bapelkes Semarang gitu. Kalau PNBP kan sebenarnya mengikuti aturan PNBP ya Mbak. Bahasa di PNBP kan dia akreditasi pelatihan ya. Betul. Nah, yang mengakreditasi karena ini sistemnya berubah ya, karena dia melalui institusi terakreditasi yang kebetulan punya kita ya. Tapi kan saya juga masih belum paham nih pembedaan waktu kita menagihkan PNBP pada pihak yang non Kemenkes ya. Biasanya kita menagihkan PNBP hanya untuk yang penyelenggarannya dilakukan oleh pihak non Kemenkes ya. Kalau untuk pihak Kemenkes kan gratis ya, karena sama-sama dalam lingkup Kemenkes. Nah, kalau yang swasta kemudian tapi dia menitipkan lewat Kemenkes. Ini ya ini sistemnya harusnya ada regulasinya dulu sih Mbak ya. Yang diakreditasikan pelatihannya ya, penyelenggaranya sebenarnya bertanggung jawab tetap pihak swasta, cuman pelaksananya apakah akan dilakukan di tempat Kemenkes juga gitu, Mbak? Gimana ya, Bu Mbak Afifah atau Bu Mona? Ada bisa Kalau pelaksanaan sih enggak, maksudnya bisa di mana aja ya, kan yang penting sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di kurikulum sih Bu gitu. Nanti waktu di sertifikatnya keluarnya sebagai apa? Maksudnya sebagai apa Bu? Sertifikatnya? Misalnya Kristetia Dewi. Terus dia sebagai peserta ditulisnya dari mana gitu. Akan tercantumkah dia nakes di mana,
kita bisa mengidentifikasi melalui e-sertifikat ini asalnya memang swasta atau non pemerintah gitu, maksudnya di Kemenkes. Kita bisa identifikasi, Bu. Bu Febri, di dalam sistem e-sertifikat kita itu teridentifikasi nggak itu nakes di mana ya? Atau di penyelenggara itu adanya? Bukan nakesnya sih Bu Dian, ini lebih ke penyelenggara pelatihannya. Jadi kalau yang akreditasi pelatihan itu, saya ada yang punya PP 64 nggak ya di sini ya? Mbak Viva bisa bukain PP 64 nggak? Iya, ada. Nah, di PP 64 itu untuk penyelenggara akreditasi pelatihan itu memang tidak terstate ya untuk semua yang di Kemenkes ya. Depan-depanan persis. Nanti sambil dibuka dulu ya Bu PP 64-nya ya terkait PNBP. Maksudnya di atas itu terlalu ada. Iya, kalau di bahasa PP 64-nya kan tentang akreditasi pelatihan kan, Mbak? Maksud saya gini. Penyelenggara mungkin kita harus lihat dulu kali ya, buka lagi ya PP 64-nya ya. Iya, makanya ini sedang kita bukakan. Mbak Febri. Ya, sudah ya Mbak Viva ya. Oh ya, Bu Lia, silakan Bu. Ya, jadi memang untuk permasalahan anggaran ini ya nanti ya mungkin ini yang harus kita masukkan lagi juga ke dalam juknis ya. Karena memang akan ada mekanisme juga untuk penganggaran khusus untuk kerjasama. Betul tadi yang disampaikan teman-teman balai, kekhawatiran itu karena memang kalau di PP 64 untuk akreditasi itu malah kalau kita telusuri betul malah yang Kemkes juga bayar, Bu Dian. Iya, ini saya sudah buka Bu. Dian Ramadhani. Maaf, ya, salah. Berarti semua bayar dong kalau gitu. Iya, harusnya. Itu berarti Bu tetap bayar. Kalau kita merujuk karena memang belum ada kata-kata di PP 64-nya yang kalau sertifikat memang sudah jelas khusus untuk swasta. Untuk negara di luar Kemenkes. Di luar Kemenkes. Nah, jadi mungkin itu nanti juga yang perlu kita diskusikan lagi. Nah, untuk bagaimana mekanismenya ya memang ini jadi perlu ada dua ya. Kalau akreditasi pelatihan jelas dia tidak bisa dibayarkan ke balai karena itu tusinya tusi pusat begitu. Jadi kalau untuk akreditasi pelatihan ya ke pusat harusnya. Kalau untuk yang ke balai ya berarti mekanisme PNBP penyelenggaraan pelatihan. Cuma jadi tidak membayar akreditasi pelatihannya ke kita karena Kemkes. Mungkin gitu aja sih simpelnya. Jadi prinsipnya tetap bayar kan Bu akhirnya? Kalau dia sudah membayar uang kerjasama tadi di swasta, kalau masuk ke PNBP-nya balai ya jadi balai tidak membayar PNBP ke kita, Mbak. Termasuk untuk sertifikatnya juga. Termasuk untuk sertifikatnya juga atau bagaimana Bu? Karena sudah masuk mekanisme PNBP-nya penyelenggaraan pelatihan. Gitu. Itu prinsip yang harus ini juga. Iya, harusnya penyelenggaraan pelatihan itu sudah termasuk di dalamnya adalah pembiayaan akreditasi pelatihannya ya. Oke. Cuma memang ada satu kesatuan, Mbak. Cuma memang konsep untuk penyelenggara PNBP di balai itu yang perlu ada mekanisme karena kan itu harus 1 tahun sebelumnya. Sedangkan ini kan tidak. Kalau kerjasama yang tadi dengan mekanisme baru ini kan mungkin kalau balai mau mengubah kali ya Bu. Kalau itu sudah include dalam PNBP selama ini PNBP-nya belum. Tapi kan tadi kita juga menyampaikan kerjasama ini tidak waktunya kan nggak terbatas, bisa seminggu gitu. Jadi kan ini juga perlu kita diskusikan lagi untuk pembiayaan betul tadi yang dikhawatirkan. Karena memang ini akan muncul mekanisme baru ya gitu. Itu Bu, ini aja. Saya nggak gimana. Tapi saya sepakat sih sama Bu Lia ya kalau memang sudah dibayarkan pembiayaan penyelenggaraan pelatihannya ke balai PNBP-nya berarti memang enggak kok Mbak. Selama ini ditarik lagi oleh kita, iya itu maksud saya. Kalau dia sudah membayar PNBP ke balai ya sudah tidak bisa itu lagi karena harusnya PNBP penyelenggaraan pelatihan itu di dalamnya sudah include pembiayaan akreditasi pelatihan gitu. Betul. Cuma tadi kan kesulitannya ketika PNBP pelatihan balai itu kan harus mekanisme masuk ke DIPA kan Mbak. Gitu. Jadi itu yang sudah
harus terencana dulu sebelumnya. Nah, itu juga harus Betul, jadi betul. perhatian 1 ini. tahun sebelum ya dimulai ya. Ya, Iya, dan betul. Iya, juga Bu Lia, izin menambahkan mungkin tadi pertanyaannya terkait sama yang untuk penyelenggaraan pelatihan di November Desember ini kan nanti banyak nih ya, baik swasta ataupun nanti unit program yang sudah punya anggaran di tadi unit program atau di swasta. Nah, ketika dia kerjasama dan dilakukan pengajuan akreditasi atau registrasi oleh balai, itu seperti apa? Karena kalau tarif PNBP otomatis nggak bisa ya, karena kan baru sekarang. Apakah itu mungkin nanti jadi bahan diskusi kita juga, apakah nanti bisa memfasilitasi dengan anggarannya tadi, tetap menggunakan anggaran si unit program ataupun swasta, berarti kan tidak ada di DIPA-nya si BPK Bapelkes gitu. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Dan nanti hitungannya berarti terhitung membayar 2,2 dan 40.000 kah atau bagaimana? Mungkin itu sih mungkin pertanyaan tadi yang ya teman-teman itu di balai tadi gitu, dengan untuk mengantisipasi tadi penyelenggaraan pelatihan di November dan Desember ini. Ya, berarti nanti kita akan membahas lebih lanjut ya hal ini ya, Bapak Bu Mona ya. Ini yang akan masuk ke dalam juknis kita ya. Iya, karena memang banyak sekali sekarang contohnya saja OP-OP yang akan mau kerjasama dengan balai-balai atau institusi penyelenggara terakreditasi yang milik Kementerian Kesehatan, contohnya dengan rumah sakit, vertikal kita dan BPPK atau Bapelkes. Nah, ini polanya seperti apa? Karena kan mereka sudah kerjasama dengan institusi terakreditasi tersebut, lalu apa yang harus distorkan ke kita? Perlu tidak lagi, karena waktunya kan mereka juga berangkatan-angkatan yang akan mereka selesaikan gitu loh, dan mereka ber-MOU-nya dengan balai tersebut gitu. Ini harus menjadi ada solusinya juga buat kita. Apakah dia penyetorkan ataukah seperti apa polanya? Karena barusan juga saya bicara dengan Persagi juga akan membuat beberapa angkatan dalam kurun waktu November-Desember, sehingga mereka juga akan mengejar akreditasi institusinya, lembaganya, tapi mereka akan berjuang untuk mengakreditasikan penyelenggaraan pelatihannya juga, seperti pola kerjasama ini. Nah, ini perlu segera ada yang harus kita lakukan, kita tindak lanjuti, supaya ini bisa berjalan, karena November sudah waktunya dekat gitu kali ya Bu Febri ya, segera kita lakukan ya. Ya teman-teman, Mbak Lia, Mbak Ati, dan Bu Diram, juknisnya ini harus bisa selesai kita lakukan untuk tanggal 27 sebelum kita MOU. Rencana kita MOU 27 toh. Ya, Bu. Ya, baik. Kurang lebih itu dulu belum bisa memberikan jawaban pasti ya Ibu ya terkait karena juknisnya belum ada mengenai pembiayaan. Ini kita juga masih terkendala dengan Ijen. Nanti kita akan lakukan diskusi yang intensif begitu ya. Nanti kita akan meminta masukan juga dari Ijen, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan. Karena ini memang kaitannya dengan pembiayaan yang memang cukup rigid ya, dan ini pasti akan menjadi takutnya menjadi blocker ya ke depan kalau ini tidak clear gitu terkait konsep kerjasama yang akan diberlakukan untuk institusi yang belum terakreditasi ini bekerja sama dengan institusi yang sudah terakreditasi. Baik, Bu Mona, mungkin sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada yang raise hand ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Mona, silakan Bu Mona. Bu Febri, Bapak sudah berangkat menuju Bandung? Pak Dir, mohon izin, apakah masih join Pak Dodi? Iya, masih join saya, masih join. Pak Dodi, mohon arahannya Bapak, silakan. Enggak, silakan Bu Mona. Mohon arahan Bapak, ini ada beberapa yang berkaitan dengan sistem pembayaran PNBP Pak, ketika penyelenggara itu akan bekerja sama pada awal bulan November ini yang harus sudah kita lakukan Pak, seperti apa yang harus kita lakukan, mungkin mohon arahan Bapak selanjutnya Pak untuk kita lakukan seperti apa, karena ini bulan sudah akan menemui bulan November. Banyak OP atau penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang akan bekerja sama khususnya ke institusi kita Kementerian Kesehatan, BPPK, Bapelkes, dan Rumah Sakit Vertikal. Iya, baik. Jadi artinya pertama adalah di list saja dulu, karena kita tidak bisa menjawab keseluruhannya. Pertama adalah posisi dari Direktorat Peningkatan Mutu Nakes, hal-hal apa yang perlu diinformasikan kepada seluruh
pada pertemuan Zoom hari ini. Kalau saya melihat seperti di sini, saya mengikuti pertemuan beberapa kali dengan Asosiasi Bapelkes Indonesia. Yang kedua, pertemuan-pertemuan dengan para balai besar pelatihan. Nah, pada waktu itu rata-rata mereka mengusulkan ditiadakan pengampuan. Karena apa? Karena beban daripada balai besar maupun Bapelkes. Itu pertama harus digarisbawahi. Dengan masukan seperti itu, sehingga Direktorat Mutu mempertimbangkan ditiadakan pengampuan. Nah, jadi karena kita masih dalam rangka untuk akreditasi institusi, nah itu kita lakukanlah proses secara cepat untuk ada kerjasamanya. Dengan perubahan-perubahan yang penyederhanaan yang begitu besar yang dilakukan dalam sistem informasi kita, itu kami melihat ada upaya memudahkan bagaimana sebuah registrasi pelatihan dilakukan. Jadi sehingga pelatihan-pelatihan itu tidak ada kesulitan-kesulitan Bapak untuk menginput, meregistrasi, merubah, ya, dan juga memudahkan di dalam PNBP. Nah, mungkin dalam proses-proses seperti inilah yang tadi itu kita akan coba sederhanakan kembali. Awal mulainya seperti adanya PNBP dan peraturan-peraturan yang masih berlaku. Kalau peraturan-peraturan yang masih berlaku, itu kita tetap mengikuti peraturan yang ada sebelum ada peraturan-peraturan yang perubahan daripada PNBP tersebut. Pada waktu itu Bapak coba memanggil Bu Septi menjelaskan tentang PNBP. Nah, PNBP ini adalah usulan kita kepada Kementerian Keuangan melalui unit-unit utama yang terkait terhadap proses PNBP. Nah, itu nanti tolong dibuatkan saja rapat khusus dengan contoh-contoh pada pertemuan hari ini. Jadi sehingga didapatkanlah kejelasan bagaimana PNBP itu dieksekusi, karena PNBP ini adalah uang negara yang kita setorkan. Jadi uang ini tidak bisa digunakan oleh siapapun. Jangan sampai nanti ada permasalahan di pemeriksaan, uang itu menjadi harus setor, harus diselesaikan. Nah, ini dikomunikasikan dengan bagian keuangan. Nah, untuk selanjutnya, karena pada waktu dekat kita akan melaksanakan MOU antara OP dengan Dijenakes, itu adalah harmonisasi e-sertifikat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak mencampurkan hal-hal apa yang menjadi pekerjaan di sini. Karena apa? Karena nanti kalau sudah e-sertifikat itu disetujui, berarti ada pelatihan-pelatihan akreditasi, sertifikasi yang bersama-sama akan kita lakukan. Nah, jadi sehingga pada rapat kita pada hari ini adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama mencepakati hal-hal apa yang akan kita kerjakan bersama. Untuk tidak menjadi kerumitan kita lagi yang baru, ya. Karena untuk ini kepada Balai Besar Bapelkes seluruh Indonesia untuk membuka sebesar-besarnya komunikasi, ya, di tempat pusat pelatihannya dengan perubahan-perubahan yang begitu besar yang kami lakukan di Direktorat Peningkatan Mutu Nakes di Dijenakes. Nah, jadi sehingga pada saat inilah waktunya untuk memperbaiki seluruh sistem yang menghambat kita bersama. Ya, jadi tolong di sini jangan sampai nanti perubahan besar yang kita lakukan justru juga menghambat kita semuanya. Ya, jadi kita coba melakukan perubahan-perubahan, jangan sampai nanti hanya masalah kecil diketahui oleh pimpinan utama Kemenkes, ya, dan itu akan menyalahkan berbagai pihak. Nah, pada saat ini Direktorat Peningkatan Mutu Nakes sedang membuka seluruh upaya memudahkan Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Yang selanjutnya nanti kita bersama-sama bagaimana meningkatkan mutu nakesnya terhadap ilmu yang kita berikan. Bagaimana pengembangan kurikulum, bagaimana pengembangan modul, bagaimana metode pelatihan di seluruh Indonesia memudahkan, ya.
Jadi jangan sampai terjebak hanya masalah administrasi, jangan terjebak hanya masalah kesulitan akun, kesulitan mendaftar. Itu artinya kita tidak maju. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, Bu Mona. Ini karena saya harus gabung dengan Pak Menteri rapatnya. Demikian untuk saya tutup langsung ya. Ya, tutup aja Pak, langsung Pak. Mohon izin. Baik, dengan ucapan terima kasih Bapak Ibu semuanya pada pertemuan hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan-pertemuan yang lebih teknis, kita uraikan masalah teknisnya apa yang harus kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, pertemuan diseminasi reformasi dan akreditasi pelatihan dan institusi kami tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, dengan berakhirnya kegiatan kita ini, harapan kita semuanya bisa tersosialisasi tentang diseminasi kegiatan dan perubahan yang terjadi di Direktorat Mutu dalam kaitannya dengan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi. Terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam sehat, tetap semangat dengan perubahan yang ada. Izin Bapak Ibu